السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر القوم المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan salah satu aktivitas tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah tersebut adalah duduknya kita dalam majelis ini, yang di dalamnya terkandung banyak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari sisi menuntut ilmunya, dari sisi memakmurkan masjidnya, dari sisi menunggu solat setelah melaksanakan solat, dari sisi mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari sisi ukhuwahnya. Oleh karena itu, di dalam menuntut ilmu, keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita lewat lisan nabinya yang mulia: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Balasannya adalah surga. Karena perjalanan kita dari rumah menuju masjid, perjalanan kita dari rumah menuju suatu tempat untuk menimba ilmu, itu bagian dari fisabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yarji'a, sampai orang tersebut kembali ke rumahnya. Oleh karena itu, kematian tatkala menuntut ilmu adalah kematian yang mulia, keadaan yang baik. Bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu para malaikat, mereka ridha, mereka senang, mereka gembira dengan melihat orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga mereka pun mengepakkan sayap mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap semoga ibadah yang besar ini terus diberikan kepada kita. Artinya kita terus bisa istiqomah dimanapun tempatnya nanti kita berada,
Maka ketika kita melihat adanya kajian yang mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada sunnah ala fahmi salafil ummah, maka kita kemudian bisa menimba ilmu dari kajian tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-93, masih membahas politik dan militer menjelang Perang Badar Kubra, Perang Badar yang besar, dan ini adalah bagian yang kedua setelah kita membahas bagian yang pertama. Namun sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit kita sampaikan terkait pertanyaan yang masuk kepada kita, dan itu masih terkait dengan akikah. Ada yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan tergadainya anak dengan akikahnya. Ya, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tergadaikan akikahnya ini? Dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang memaknai anak tergadaikan dengan akikahnya adalah syafaat yang akan diberikan oleh anak kepada orang tua tergadaikan dengan akikah. Maksudnya, kalau anak tersebut meninggal sebelum balik dan belum diakikahi, maka orang tua tidak akan mendapatkan syafaat sang anak tersebut pada hari kiamat. Ya, ini yang dimaksud dengan anak tergadaikan dengan akikahnya. Ya, menurut pendapat yang pertama. Jadi ada ulama yang memaknai anak tergadaikan dengan akikah adalah anak ini kalau meninggal sebelum balik, kemudian belum diakikahi, maka orang tua tidak akan mendapatkan syafaat bagi atau syafaat dari anaknya, karena tergadaikan dengan apa? Akikah. Karena ketika itu belum diakikahi oleh orang tuanya. Karena anak kalau meninggal sebelum balik itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini menurut makna yang pertama. Makna yang kedua, keselamatan anak atau keselamatan sang bayi itu tergadaikan dengan akikah. Maksudnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau anak itu belum atau kalau anak itu sudah diakikahi, maka berharap dengan sebab akikah tersebut sang anak ini akan terselamatkan dari berbagai mara bahaya yang ada di dunia. Tapi kalau belum diakikahi, maka keselamatannya tergadaikan. Maka agar gadai itu segera selesai, maka diakikahi supaya keselamatannya apa? Ia berharap ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama memaknai orang tua kalau belum mengakikahi anaknya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sang anak secara sempurna. Tidak mendapatkan kebaikan anak secara sempurna. Jadi mungkin ada ngeyelnya, mungkin ada kebaikan yang
tidak diberikan oleh anak kepada orang tua, padahal itu haknya orang tua. Gara-gara apa? Orang tua tidak mengakikohi anaknya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, keselamatan bayi terhadap gangguan syaitan itu tergadaikan. Maksudnya, kalau anak itu telah diakikohi, maka ada harapan bahwa anak tersebut akan terjaga dari syaitan atau gangguan syaitan. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, syaitan itu sejak bayi lahir dia sudah mengganggu bayi tersebut. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan ketika bayi itu lahir kemudian menangis, itu sedang ditusuk oleh syaitan. Ya. Bukan karena medis, tapi memang itu adalah istilahnya ucapan selamat datang dari syaitan kepada bayi. Ya. Bahwa nanti dia akan terus mengganggu sampai hari kiamat. Jadi sejak bayi itu keluar dari rahim seorang ibu, itu sudah ditusuk oleh syaitan sehingga bayi itu akan apa? Menangis. Dan semua bayi yang keluar kebanyakannya adalah menangis. Karena memang sudah diganggu syaitan ketika itu. Dengan cara ditusuk dengan jari. Dengan jarinya. Kemudian apa? Menangis. Ya walaupun terkadang bidan mengatakan itu digelidikin itu Bu biar menangis kan gitu. Padahal biasanya kalau kaki digelidikin itu nangis apa guyu Pak? Kan guyu seharusnya ya. Tapi bilangnya apa? Itu digelidikin itu Bu Pak biar nangis. Kan seharusnya guyu itu seharusnya. Tapi kenapa kolerasinya digelidikin kok malah nangis? Karena sebenarnya secara syar'i itu diganggu syaitan biar nangis. Ya, biar nangis. Sehingga kalau ingin pengekangan gangguan syaitan itu hilang atau tidak besar dan sebagainya, maka anak itu diberi akikah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada materi as-sirah an-nabawiyah. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan politik dan militernya dengan para sahabat untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan juga yang lainnya. Dan pada saat itu syariat jihad telah disyariatkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada musuh yang datang, ketika ada musuh yang lewat bahkan menyerang, maka kaum muslimin diwajibkan untuk membalas. Diwajibkan untuk mereka bertahan kemudian berperang. Dan ini juga sebagai bentuk bahwasannya Islam tidak lagi sebagai kaum yang tertindas. Ini juga sebagai bentuk pertunjukan kaum muslimin ketika itu kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa mereka telah bersiap untuk menghadapi serangan-serangan kafir Quraisy. Di kesempatan yang lalu juga telah kita sampaikan bagaimana Nabi SAW melakukan strategi yang bagus dalam menghadapi musuh-musuhnya. Di antaranya adalah dengan menguasai jalur perdagangan. Ya, menguasai jalur perdagangan. Kita tahu bahwa orang-orang Mekah kebanyakan profesi mereka adalah berdagang. Dan ketika mereka berdagang, maka mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke kota Syam. Dan perjalanan antara kota Mekah dengan Syam itu melewati Madinah. Oleh karena itu strategi politik beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menguasai jalur perdagangan. Dengan cara mengisolasi Quraisy dari sisi perdagangannya. Dengan melakukan perjanjian dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah dan juga suku-suku yang ada di sekitar jalur Madinah. Melakukan perjanjian, entah dengan mereka tidak membeli perdagangan
orang-orang Mekkah sehingga supaya mereka lari ke Syam, mau nggak mau harus lari ke Syam. Ya, jangan sampai sebelum sampai ke Madinah sudah laku kemudian mereka balik lagi ke Mekkah. Atau dengan cara yang lain. Secara militer Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian strateginya adalah dengan mengutus pasukan-pasukan ya untuk menghadang atau mengintai musyrikin Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dari Mekkah ke Madinah, Mekkah ke Syam atau dari Syam ke Mekkah. Oleh karena itu kemarin kita sebutkan dua istilah, yaitu ketika pasukan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah disebut apa? Ghazwah. Ya, ghazwah. Itu pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pasukan yang dipimpin oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi disebut apa? Sariyah. Jadi nanti dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ada yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, ada pula yang dipimpin oleh panglima yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa pasukan militer yang dikirim atau dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasukan ini nanti ada yang berakhir dengan perang, ada pula yang tidak. Yang pertama adalah pasukan Siful Bahri. Pasukan Siful Bahri. Pasukan ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa kedudukan Hamzah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hamzah ini siapanya Rasulullah? Siapa Pak? Paman atau kakek? Paman. Ya, karena Hamzah ini adalah anak dari Abdul Muttalib, saudaranya ayah Rasulullah, yaitu siapa? Abdullah. Abdul Muttalib itu memiliki 10 anak. Berapa Pak? 10. Jadi memang orang-orang dahulu itu anaknya banyak-banyak. Ya. 10. Padahal orang-orang dahulu terkadang sekolah saja tidak. Bahkan mungkin memiliki pekerjaan yang seperti sekarang pun mungkin tidak. Tapi seakan-akan kalau kita lihat mereka tidak takut kalau anak mereka banyak. Mungkin orang-orang tua dahulu kita anak-anaknya banyak. Ya, tapi sekarang kuliahnya tinggi. Ya, titelnya belakang itu sudah sampai nggak muat di KTP. Ya. Tapi anaknya berapa? 1. Takut apa? Nanti nggak bahagia anaknya kalau banyak. Biar hartaku ke 1 anak saja. Ya demikian. Jadi Abdul Muttalib itu memiliki 10 anak. Mereka adalah Al-Harith, ya, Al-Harith. Kemudian yang kedua Az-Zubair. Kemudian yang ketiga Abu Talib. Kemudian yang keempat Abdullah, dan ini adalah ayahnya Rasulullah. Kemudian yang kelima
Hamzah. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang keenam ada Abu Lahab. Kemudian yang ketujuh ada Al-Ghaidaq. Yang kedelapan ada Al-Qawwam. Yang kesembilan namanya As-Saffar. Dan yang ke-10 namanya Al-Abbas. Ini putra-putranya Abdul Muttalib. Ada 10. Ada riwayat yang menyebutkan 11. Ada satu nama yang disebutkan oleh para ulama yaitu Kutsum. 11. Ada yang mengatakan 13, Pak. Bayangkan, 13 anaknya putra. Ditambah Abdul Ka'bah dengan Hajla. Jadi 10 yang tadi kita sebutkan. Kemudian tambah Kutsum 11, kemudian 12 Abdul Ka'bah, dan yang ketiga adalah Hajla. 13 anak. Sedangkan putri beliau ada 6. Ada 6 orang. Silahkan ditambah berapa itu? 13 tambah 6, 18, Pak. Apakah istrinya satu? Mungkin lebih. Ya, jadi kalau punya anak banyak, mang nambah bojo. Ya, masalah ribut dengan istri pertama ya diurus sendiri. Ya. Jadi anaknya banyak. Dari sekian anaknya Abdul Muttalib, Allah pilih seseorang yang dia akan menurunkan keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memilih dari 11 atau dari 10 atau dari 13 anak putra Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Lihat, beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Dari sekian nama yang tadi kita sebutkan, Abdullah adalah nama yang terbaik. Dari Al-Harith, Az-Zubair, ya. Kemudian dari Abu Thalib, ya, dari Hamzah, dari Al-Abbas, ya, dari Al-Qawwam, dari Al-Ghaidan, Abu Lahab, dan seterusnya. Dari situ nama yang terbaik adalah Abdullah. Oleh karena itu Allah pilih Abdullah ini nanti menjadi ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fillah, satu poin yang dapat kita ambil adalah bahwa memberikan nama anak dengan nama yang baik itu penting. Ya. Jadi ketika memberikan nama kepada anak kita jangan ngawur. Ya, anak dikasih nama ribut, maka sejak kecil sampai dewasa ributi orang terus. Sekalipun itu julukan, sekalipun itu apa? Julukan. Atau punya anak namanya yang penting ke Arab-Araban, Nikmatul Jahannam gitu misalnya. Ya, karena anaknya yang perempuan, wah itu bagus itu, Nikmatul Jahannam. Panggilannya apa? Nikmah. Ya, kepanjangannya Nikmatul Jahannam. Artinya apa? Kenikmatan neraka Jahannam. Mana ada? Jahannam itu ngeri semua, nggak ada yang nikmat. Ya, jadi jangan sementang-mentang bahasa Arab, sudah belajar bahasa Arab 3 bulan, tambah lagi. Ya, udah Nikmatul Jahannam saja lah gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Jangan ngawur memberikan ya nama anak kepada anak kita. Jadi dari sekian itu dipilihlah Abdullah. Oleh karena itu saya pernah menemui satu lembaran itu, Pak. Lembaran nama, deretan nama-nama santri atau nama murid. Di situ ada yang berbahasa Arab. Ya, bagus. Ya, kalau dibaca itu Messi laiba kurotal kodam. Messi laiba kurotal kodam. Messi bermain sepak bola. Mungkin saking gemarnya dengan apa? Lionel Messi. Ya. Ketika pindah ke PSG nangis. Ya. Mungkin ya. Jadi apa? Sampai segitunya. Karena mungkin mengidolakan seorang, maka termasuk idola pun, maka pilihlah idola-idola dari kalangan para nabi ataupun para
sahabat. Messi orang kafir, Pak. Orang kafir. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai nama anak-anak kita yang muslim. Jadi dipilihlah Abdullah. Kata Rasulullah, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Maka beliau pun lahir dari seorang yang namanya paling bagus di antara anak-anaknya, Abdul Muthalib. Dan dari anak-anaknya Abdul Muthalib ada nama yang tidak boleh kita gunakan, yaitu Abdul Ka'bah. Artinya apa? Hambanya Ka'bah. Ya. Ini tidak boleh. Kalau kita mau ngasih anak laki-laki kita dengan kalimat abdu, maka belakangnya harus nama Allah atau sifatnya Allah, tidak boleh yang lain. Oleh karena itu, kalau kemudian disandarkan kepada selain nama Allah dan sifatnya, maka ini menjadi nama yang terlarang. Seperti tadi, Abdul Ka'bah, ya, hambanya Ka'bah, ini nggak boleh. Atau Abdul Bait, misalnya hambanya rumah. Atau karena anak kita ini gemuk, suka makan, kemudian dikasih nama Abdul Butun, ya, hambanya perut, misalnya. Maka ini tidak boleh. Ini nama-nama yang terlarang, karena kata Abdun, hamba, tidak boleh disandarkan kepada selain nama dan sifatnya Allah. Oleh karena itu yang boleh Abdun ditambah Allah, jadi apa? Abdullah. Abdun ditambah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, jadi Abdurrahman, Abdurrahim. Ditambah dengan Al-Qahhar misalnya, Abdul Qahhar. Atau ditambah lagi dengan Aziz, sehingga namanya menjadi Abdul Aziz, ya. Dengan itu nama dan sifatnya Allah. Misalnya saya beri nama anak saya Abdu Rabbil Ka'bah. Boleh enggak kira-kira, Pak? Abdu Rabbil Ka'bah, hamba pemiliknya Ka'bah. Ya boleh, Rabbul Ka'bah itu namanya, ya, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi demikian. Jadi ngasih nama tidak boleh sembarangan. Kemudian juga tidak boleh nama-nama orang-orang kafir yang diberikan, dan hendaknya kita memilih nama-nama yang bagus dari kalangan para nabi dan juga sahabat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasukan Siful Bahri dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, untuk menuju Siful Bahr. Dan ketika itu pasukan dari kaum muslimin berjumlah 30 orang dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Tujuannya adalah untuk menghadang rombongan dagang Quraisy dari Syam yang ketika itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Padahal ketika itu rombongan dagang Quraisy itu jumlahnya 300 orang. Ya, 300 orang. Sedangkan pasukan kaum muslimin cuma berapa? 30 orang saja, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhum. Sedangkan dari Quraisy itu 300. Sangat tidak imbang secara jumlah. Ya. Namun tetap Nabi SAW memerintahkan Hamzah untuk membawa pasukan ini ke Siful Bahri untuk menghadang, ya, rombongan dagang Quraisy. Dan ini yang satu poin yang akan kita sampaikan, bahwa bukan berarti Nabi SAW dan kaum muslimin itu membegal, ya, atau merampok rombongan dagang Quraisy. Tapi memang ini adalah sudah situasi perang.
Karena orang-orang kafir Quraisy dari awal kedatangan Islam itu sudah menampakkan peperangan kepada kaum muslimin. Hanya saja selama kaum muslimin berada di Mekah, belum ada syariat untuk melawan, tapi suruh apa? Sabar dan menahan diri. Padahal ketika Islam sudah datang, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai memerangi kaum muslimin. Sehingga di antara kaum muslimin ada yang meninggal. Di antara kaum muslimin ada yang hartanya dirampas. Ada yang hartanya ditahan, tidak boleh dibawa ke Madinah. Ketika itu kaum muslimin juga diblokade. Tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan kontak fisik, tidak boleh melakukan pernikahan. Ya, tidak boleh diberi bantuan. Mereka diblokade dalam satu lembah yang pada akhirnya jamaah dirahmati oleh Allah, saking tidak ada bahan makanan yang masuk, mereka pun sampai harus makan dedaunan yang ada di sana. Tidak cuma dedaunan, kulit-kulit pohon pun mereka makan. Dan itu sudah kelihatan bagaimana bayi setiap saat menangis, bagaimana para wanita setiap saat menjerit, dan bagaimana setiap saat para laki-laki mereka mengeluhkan perut mereka sakit. Ya. Karena tidak ada bahan pasokan makanan masuk. Dan memang tidak boleh, karena dihadang dan diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak cuma pelepah daripada pelepah pohon, sepatu yang dari kulit, Pak. Sepatu mereka yang dari kulit, mereka iris, mereka gunting, mereka masak untuk dimakan. Jadi memang dari awal sudah apa? Sudah ada penampakan peperangan di sana. Tapi kaum muslimin memang belum diwajibkan untuk berperang. Harta mereka disita, harta mereka ditahan. Bahkan ketika kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, apakah mereka membawa harta mereka yang ada di Mekah? Tidak. Ditinggal, rumah-rumah mereka ditinggal. Sehingga rumah-rumah mereka pun dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam dan melewati Madinah, dan ketika itu Rasulullah langsung tiba di Madinah, dijadikan sebagai pemimpin kota tersebut, maka beliau pun melakukan strategi militer dan politiknya di sana. Termasuk diantaranya adalah ingin mengembalikan haknya orang-orang Muhajirin dengan mencegat para rombongan dagang Quraisy. Karena jamaah dirahmati oleh Allah, nanti ketika peperangan Badar itu disebabkan karena memang kaum muslimin mencegat rombongan dagang Quraisy, dan itu dijadikan oleh alasan orang-orang kafir untuk menuduh bahwasanya Islam itu memang keras, bahwasanya Islam itu memang suka perang. Itu lihat karena mereka sendiri yang apa? Berulah. Padahal yang mengawali ulah adalah kaum musyrikin dahulu di Quraisy. Cuman ketika itu masih diam. Rasulullah cuma ingin mengambil haknya orang-orang Muhajirin. Oleh karena itu nanti pasukan yang Rasulullah kirim atau pasukan yang Rasulullah pimpin sendiri, kebanyakan pasukannya adalah dari orang-orang Muhajirin. Adapun orang-orang Ansor, mereka bebas untuk memilih ketika itu. Jadi pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib sampai di Siful Bahr, jumlah mereka 30 orang, sedangkan dari rombongan Abu Jahal ada 300 orang. Mereka sudah bertemu, sudah berhadapan, dan mereka bersepakat untuk perang ketika itu. Siapa yang terbunuh, siapa yang kalah, siapa yang menang, ketika itu kedua pasukan ini sepakat untuk berperang. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, namun sebelum perang itu bergejolak, muncul seseorang yang bernama Mijdi bin Amr al-Juhani, dan dia adalah orang yang memiliki hubungan baik atau ikatan perjanjian dengan kafir Quraisy dan juga kepada penduduk Madinah ataupun kepada orang-orang muslimin. Dan akhirnya Mijdi ini berhasil melerai kedua pasukan tersebut
sehingga tidak jadi lanjut perang. Ya. Sehingga keduanya apa? Ya pulang ke Mekah yang rombongan kafir Quraisy, sedangkan pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib tetap kembali ke Madinah. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, awal bulan ke-7 dari Nabi SAW berada di Madinah. Disebutkan bahwa bendera yang dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib adalah bendera pertama kali yang Rasulullah berikan saat itu. Dan ketika itu benderanya berwarna putih, dan setelah itu bendera dipegang oleh Abu Mursid Kanas bin Husain al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala an. Ini sekilas tentang pasukan Siful Bahri yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ketika itu ada kesepakatan perang, namun peperangan itu terhenti karena adanya Mijdi bin Amr al-Juhani yang melerai kedua pasukan tersebut. Yang kedua, ada pasukan Robiq. Ya, pasukan Robiq. Pasukan ini dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris ke daerah yang namanya Robiq, R-O-B-I-G-H, Robiq. Ya, dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris. Nabi SAW menyerahkan bendera peperangan atau bendera pasukan ketika itu kepada Ubaidah bin Al-Haris, dan jumlah mereka ketika itu adalah 60 orang dari kalangan Muhajirin radhiyallahu taala anhum. Ya, berjumlah 60 orang. Ini lebih banyak daripada pasukan Siful Bahri tadi. Mereka bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dengan jumlah yang banyak, ya, tapi tidak disebutkan berapa banyaknya, tapi lebih banyak daripada 60 orang yang dipimpin oleh Ubaidah. Dan peperangan ini terjadi, ya, artinya kubu pasukan yang dipimpin Abu Sufyan atau Ikrimah, ya, Abu Sufyan pada akhirnya nanti masuk Islam, ketika itu masih musyrik, dipimpin oleh Abu Sufyan dengan jumlah yang besar dan banyak, melawan kubunya kaum muslimin yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris dengan jumlah 60 orang saja. Jadi ketika itu terjadi peperangan di sana, dan kedua kubu pun saling menyerang. Dan pada penyerangan inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an melemparkan panahnya untuk pertama kalinya, melepaskan anak panahnya, dan itu adalah anak panah pertama kali yang meluncur dalam Islam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi dan termasuk Qonnas, ya, Qonnas itu kalau sekarang mungkin sniper. Snipernya Rasulullah itu salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dan Sa'ad ini nanti di satu peperangan sangat banyak membantu Rasulullah mengalahkan musuh dan membunuh musuh. Sekali tembak langsung kena. Sekali tembak langsung apa? Langsung kena. Jadi sangat, ya, disebut sniper kalau sekarang. Kalau dulu pakai panah, sekarang pakai tembak. Ya, dulu belum ada tembak. Kalau ada tembak mungkin udah menang terus itu pasukan Rasulullah. Tapi karena tidak ada tembak, pakai panah. Jadi Qonnas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan bahwa nanti ada kisah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini memanah dengan panah yang tumpul. Ya, enggak ada ini ujungnya itu yang runcing itu tidak ada. Dan ketika itu Sa'ad ragu-ragu dengan panah ini, anak panah ini, karena apa? Enggak ada runcingnya. Panah ini tumpul.
Lalu Nabi SAW karena yang memberi anak panah itu Rasulullah, jadi yang ngambilin anak panah itu Rasulullah. Kemudian siapa? Sa'ad ini yang membidik, kemudian yang melepaskan anak panah tersebut. Karena yang memberi adalah Rasulullah, maka Sa'ad pun melihat ke Rasulullah dan dengan senyum Rasulullah mengatakan, panah wahai Sa'ad, lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad. Baru kemudian Sa'ad yakin. Dan ketika itu yang diincar adalah musuh Islam yang sangat kekar, besar, dan kemungkinan besar kalau cuma kena anak panah yang tumpul itu nggak mati. Ya. Tapi karena Sa'ad yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, panah wahai Sa'ad, sekalipun itu tumpul, maka kemudian diincar, kenalah sang musuh tersebut langsung jatuh dan mati. Ya. Ini lihat keyakinan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang secara akal mungkin nggak mungkin ini apa, kalaupun kena nggak mati itu musuh, masih hidup, masih bisa ngelawan dan sebagainya. Tapi karena dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka Sa'ad pun kemudian dengan semangatnya meluncurkan anak panah tersebut dan berhasil mematikan musuh Islam yang sangat besar dan kekar. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang kita masih ragu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah maka kita ambil, kemudian kita yakini dengan sepenuhnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi dalam peperangan tersebut ada panah pertama kali yang meluncur dari busurnya, yaitu panah dari sang penas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak disebutkan apakah ada korban ataukah tidak di sana. Yang disebutkan adalah bahwa ada dua orang yang tadinya berada di pasukan Quraisy kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dia adalah Miqdad bin Amr radhiyallahu taala dan Utbah bin Ghazwah radhiyallahu taala. Jadi kedua sahabat ini tadinya tetap di Mekah, kemudian mungkin pura-pura ikut di pasukan musyrikin Quraisy, keislaman mereka mungkin belum diketahui ketika itu, masuk di pasukan Quraisy, kemudian ketika sampai di Robik, mereka kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Sehingga tadinya 60 orang tambah dua sahabat ini menjadi 62 orang. Jadi Miqdad dan juga Utbah ini hanya ingin bertemu dengan Rasulullah dan pasukannya, tapi berpura-pura masuk pasukannya Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mungkin yang terakhir karena sudah masuk waktu sholat, yaitu pasukan Kharrar. Ya, pasukan Kharrar. Pasukan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala ke daerah yang namanya Kharrar. Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan kira-kira 20 atau 21 orang. Pasukan ini berjalan pada malam hari, kemudian di siang harinya mereka bersembunyi. Dan pada hari kelima sejak keberangkatan mereka, pasukan ini sampailah di daerah Kharrar. Akan tetapi ternyata pasukan yang dari Quraisy yang mereka incar, mereka telah melewati tempat tersebut sehari sebelumnya. Jadi hari keempat itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas belum sampai ke daerah Kharrar. Sedangkan pasukan Quraisy ternyata sudah lewat di hari tersebut. Kemudian di hari kelima barulah pagi hari pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang jumlahnya 20 atau 21 orang itu sampai daerah Kharrar, sehingga tidak bertemu dengan pasukan rombongan dagang Quraisy tersebut. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas pun kemudian membawa pasukannya kembali ke Madinah dan tidak mengejar rombongan tersebut. Andaikan dikejar mungkin dapat, tapi karena Nabi SAW berpesan agar tidak berjalan melebihi Kharrar,
maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun sami'na wa ta'na, manut, akhirnya di Khaibar tidak bertemu dengan musuh, maka kembali. Karena Rasulullah berpesan pasukan ini tidak boleh melebihi apa? Khaibar. Andai kan melebihi maka itu maksiat, Pak. Maka inilah bagaimana patuhnya para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat patuh, enggak boleh lebih daripada Khaibar, ya enggak boleh. Akhirnya mereka kembali. Andai kan mereka apa? Mengejar musuh mungkin bisa kalah, bahkan mungkin bisa gugur semuanya. Kalau kita mau melihat salah satu peristiwa di peperangan, ya, kalau tidak salah perang Uhud, ya, di mana pasukan pemanah ketika itu mereka tidak patuh dengan Nabi SAW. Ketika itu kaum muslimin sudah berhadapan dengan musuh dan sudah menjadikan musuh itu tunggang langgang, lari kocar kacir, Pak. Pasukan pemanah dipesan oleh Nabi SAW untuk tidak turun dari atas apapun keadaan kami di bawah. Jadi Rasulullah sudah berpesan, apapun keadaan kami di bawah, menang atau kalah, kalian jangan turun dari atas. Ya, antum ala makanatikum, kalian wajib tetap berada di atas. Termasuk di atas adalah ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian ketika kaum muslimin berhasil menggempur musuh, kemudian ghanimah berjatuhan di mana-mana, maka sebagian ahli pemanah yang ada di atas gunung Uhud tadi goyah imannya, sehingga kebanyakan mereka turun dan mengambil ghanimah tersebut. Ya, mengambil ghanimah tersebut, sehingga yang tersisa di atas hanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lain, cuma sedikit. Akhirnya maka kemudian turun mengambil ghanimah tersebut. Kemudian ketika itu sang panglima Islam yang tidak pernah kalah dalam peperangan, baik ketika masih kafir ataupun ketika sudah muslim, siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala, dengan pasukan kudanya memutar ke bukit itu, kemudian mereka berada di belakang bukit Uhud. Jadi misalnya ini Uhud, atau bukan Uhud tapi satu gunung atau bukit yang di situ ada para pemanah Rasulullah yang andal. Kemudian di situ adalah medan peperangan. Di sana belakang adalah pasukan kudanya Khalid bin Walid. Maka melihat pasukan panahnya ini lengah, Khalid bin Walid memutar, kemudian berada di belakang bukit para pemanah, kemudian menyerang dari atas, dari belakang. Sehingga depan sana adalah musuh yang banyak, di sini juga musuh yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala ketika masih kafir. Sehingga kaum muslimin berada di tengah. Pada akhirnya karena kaum musyrikin yang lari tunggang langgang tadi itu tahu bahwa Khalid bin Walid menyerang dari belakang, akhirnya kaum muslimin yang ada di sini juga kocar kacir, sehingga sana pun kembali menyerang. Jadi sana juga menyerang, belakang juga diserang. Akhirnya kaum muslimin terkepung, kemudian di sana akhirnya ada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang gugur. Dan kata para ulama, kekalahan tersebut yang padahal hampir menang karena ketaatan para pemanah itu tidak setia dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kan pemanah itu masih ada di atas, jadi mereka itu tugasnya enggak yang terus manah, itu enggak. Ya, tapi mereka melihat kalau kira-kira ada sahabat yang berhadapan dengan 2 orang, maka dibantu dengan panah ini. Karena mereka juga menghemat apa? Menghemat anak panah mereka. Kira-kira ada pemimpin peperangan itu panah. Jadi mereka di atas melihat, dan itu di atas bukit sehingga bisa melihat ya musuh yang ada di bawah. Ya. Itu untuk menyeimbangkan pasukan yang ada di bawah. Tapi ketika itu ya karena tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya turun. Kemudian Khalid bin Walid mengambil alih peperangan, sehingga ketika itu kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini juga contoh bagi kita bahwa membangkang ya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sekalipun Rasulullah tidak ada, itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya. Dan musibahnya pun bisa sampai kepada kita. Ya seperti yang pernah kita sampaikan, ketika ada orang yang makan dengan tangan kiri, kemudian diingatkan untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia menyepelekannya, seraya mengatakan
saya nggak bisa makan dengan tangan kiri, padahal dia bisa. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kananmu. Dan benar, setiap kali dia megang sendok untuk diangkat ke mulutnya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Demikian pula kisah seorang ahlul bid'ah yang menyepelekan tentang cuci tangan setelah bangun tidur. Ya, kata Rasulullah, kalau kita habis bangun tidur malam, maka hendaknya tangan ini dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk wudu atau sebelum dimasukkan ke dalam bejana ataupun dimasukkan ke dalam gayung dan sebagainya. Karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita ini berada di mana. Maka ada orang yang kemudian menyepelekannya di zaman ketika itu. Seraya mengatakan, saya tahu tadi malam tangan saya di mana, yaitu di atas kasur. Maka kemudian malam harinya dia tidur dan kedua tangannya ini masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan tangan. Dan itu sebagai sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada orang tersebut, wal'iyadzubillah, karena dia menyepelekan perintah-perintah Nabi SAW sekalipun Nabi sudah tidak ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian 3 pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW, dan insyaallah di kesempatan yang lain kita masih akan membahas hal ini, karena sebelum peperangan Badar yang besar itu ada beberapa pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.